Oke, selamat datang kembali di Sorsu Channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik ya. Karena apa? Karena pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail ya, mengapa setrum ikan sekecil ini, mampu menaklukkan ikan besar. Oke, ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kok bisa gitu ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Subscribe dulu. Ayo, subscribe dulu. Kemudian dinyalakan loncengnya. Kalau sudah, baru di-share ke teman-teman agar mereka tahu apa yang teman-teman tahu. Oke? Dan juga mungkin teman-teman yang ingin mendapatkan info terbaru ataupun ingin mendapatkan panduan dalam merangkai setrum ikan, langsung aja itu dicocol tombol gabungnya ya. Nanti dicocol. Nah, kita akan bantu dari awal sampai berhasil mendapatkan ikan. Oke, inilah penjelasan mengapa setrum ikan sekecil ini mampu mendapatkan ikan besar. Ini dia penjelasannya. Yuk. Mampu menaklukkan gabus ya. Oke, langsung aja kita akan mereview ya, dan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Setrum ikan itu adalah mengubah arus DC menjadi arus yang lebih besar, memiliki daya kejut yang besar ya. Jadi dari aki seperti ini ya, aki 12 volt atau yang 12 volt ya, 10 ampere atau yang 5 ampere, itu dirubah menjadi daya listriknya lebih besar. Nah, jadi merubah daya listriknya menjadi lebih besar itu dengan alat ini. Jadi sebenarnya ini simpel sekali ya. Ini simpel sekali. Cukup dengan kawat email mana-mana. Ini nih. Kawat email, kapasitor, juga kondensor. Ini sebenarnya salah satu ini sudah bagus. Pakai ini saja sudah bagus. Tapi untuk lebih meredam pakai kapasitor ya. Memang kalau kita pakai kapasitor itu kejutnya itu kecepatannya berkurang. Jadi setrum ikan ini tuh tidak membutuhkan biaya yang banyak ya, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kawat email cukup 0,8 ya. Kawat emailnya ini cukup 0,8. Nggak perlu besar-besar. Kalau kecil mampu kenapa harus besar gitu kan? Kita juga ada setrum ikan yang besar di sini. Nah, ini perhatikan. Kita pakai yang ini nih, yang ini aja ini. Kita juga ada setrum ikan yang besar ini besar. Ini tipenya primer sekunder. Kalau yang ini tipe primeran, jadi beda. Primer sekunder lebih condong mengutamakan voltase. Kalau ini lebih condong mengutamakan ampere. Dari segi irit aki, irit yang ini 7 jam, 6 jam sampai 7 jam aman. Kalau ini 5 jam aja udah cukup ya. Udah mentok gitu. Nah, tapi semuanya itu tergantung pemakaian ya. Semuanya tergantung pemakaian. Jadi dalam mengolah stik dan jaring di kedalaman, cara mindset menyalakannya itu juga berpengaruh terhadap keawetan aki ya. Nih, saya punya dua, yang tipe PS primer sekunder ada dua ini. Bentar. Ya, oke. Nah, ini yang besar-besar ada dua untuk kedalaman, tentunya lebih boros daripada primeran ya. Ini lebih boros daripada primeran. Ini kawatnya 1,3 dan 0,8. Ini 1,2 dan 0,6 ya. Nih, perhatikan. Mungkin teman-teman ada yang berminat, bisa kok nanti kita kirim ya.
asal budgetnya sesuai. Dan ini sudah teruji. Untuk platina, diperhatikan di dalam ini platina ya, di dalam. Nah, platina kita gunakan baja widya yang panjang, jadi awet. Oke. Nah, ini kerennya ini segini, kerennya segini. Nah, perhatikan. Nah, ini sama, kerennya sama, besarnya sama. Ya beda dikit lah. Oh, situ. Lalu mengapa setrum ikan sekecil ini kok mampu bisa menaklukkan ikan? Nah, mungkin teman-teman bertanya. Jadi intinya seperti ini ya, teman-teman. Intinya adalah membuat setrum ikan. Kita tidak perlu yang besar-besar. Katanya yang besar, maksudnya yang gulungan besar itu kan mampu menjangkau lebih dalam. Sebenarnya iya sih, sebenarnya iya. Tapi kita harus bisa memprediksikan juga mengutamakan keselamatan kita gitu. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu berambisi untuk menaklukkan ikan di kedalaman 3 meter atau 4 meter, nggak perlu ya. Jadi semua ada teorinya. Kalau ada lokasi dengan kedalaman segitu, kita arahkan ke lokasi yang lebih dangkal, baru kita kejar dengan alat kejut. Nah, jadi nggak perlu kita memaksakan diri harus nyemplung di dalam atau tercebur dalam, nggak perlu. Jadi setrum ikan ini itu dengan kerennya 1, berapa ya dulu ya, aku lupa ya, 1,2 dan 1,3 kayaknya ya. Yang terlilit ini adalah 7,5 ya. Yang terlilit cuma 7,5 cm dengan kawatnya 0,8 ya. Jadi hanya dengan kondensor seperti ini ya. Ini kondensornya 4 dan ini kapasitornya 1, ini 4 mikro ya. Sebenarnya fungsinya hanya untuk meredam ya, untuk meredam juga menciptakan arus yang lebih besar juga. Tapi kalau kebanyakan kondensor dan kapasitor di platina bagus, tapi nggak ada arusnya ya. Ini seperti itu. Jadi cukup ini kita gulung sebanyak hanya 6 sap ya. Untuk mendapatkan arus yang ke depan, untuk mendapatkan arus ke depan dari setik dan jaring, cara menggulungnya seperti ini. Nah, awal di sini, akhir juga di sini, kemudian platinanya di sini ya, platinanya di sini. Jadi ini perhatikan, awal dan akhir pada posisi ini, tidak dekat dengan platina. Yang dekat platina sini. Jadi arusnya itu jalan sini, balik sini ya. Jadi nanti di setik itu arusnya itu ke depan, mengarusnya ke depan. Di samping itu, setrum ikan seperti ini kelebihannya adalah ampernya muncul ya, ampernya besar. Kemudian juga kalau kita gunakan di air berlumpur, dia masih mampu menyebarkan arus ya. Kalau digunakan air berlumpur itu masih mampu menyebarkan arus. Di air kedalaman dia penyebaran arusnya malah bagus. Beda dengan setrum ikan yang mengandalkan voltase, beda. Kalau voltase semakin kecil itu di lampu terang, namun di kedalaman dia akan berkurang untuk voltasenya ya. Tapi semua harus disesuaikan. Paling kecil berapa bang? Paling kecil adalah kita gunakan 0,5 dan 0,6, itu sudah mampu. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga harus kita sesuaikan. Ini settingan platina ya. Kalau seperti ini itu settingannya itu nggak perlu harus kenceng banget. Yang penting dia percikannya kuning dan putih atau membara. Saya jamin kalau yang namanya tipe primer sudah mampu menaklukkan dengan gabus. Buktinya ini waktu uji coba kita dapatkan ikan yang besar-besar seperti pada gambar ini. Nah ini kelihatan kan? Nah seperti pada gambar itu bukti setrum ikan ini itu mampu untuk
menaklukkan ikan besar. Padahal waktu itu kedalamannya tuh segini. Kalau saya berdiri segini, ya segini. Ini sekitar ya 1 meter lah, 1 meter. Karena 1 meter itu kalau kita di air, itu kalau kita jalan itu sebenarnya sulit sekali. Dan yang namanya air sedada kan 1 meter. Itu mungkin leluasa ikan itu bebas gitu, lebih leluasa. Tapi karena strum ikannya mampu, ya, jarak mungkin 50 cm atau 80 cm dia sudah tersengat. Oke. Ini nila juga mampu, ya. Perhatikan, nila juga mampu. Tentunya lebih mengutamakan settingan platina. Nah, apa perlu kita coba? Oke. Jadi gini. Ini kita taruh sini aja. Ini nggak perlu apa namanya ya. Nah, satunya mana satunya ya? Satunya ini. Oh, ini harus gini ya, harus gini. Enaknya gini aja. Aduh. Bentar. Oke. Jangan dipegang lo ya. Ini jangan sampai dipegang. Nanti kalau kepegang, wah kacau ini, kacau. Oke. Nah ini. Oke, ayo kita coba nyalakan. Nah, perhatikan. Suaranya gak keras ini. Ini suaranya gak keras. Namun outputnya luar biasa. Kalau diadu, seperti las listrik. Pernah lihat las listrik kan? Nah itu sama. Padahal suaranya nggak keras loh. Ini perhatikan. Jadi jalur outputnya itu ini dan ini. Ya. Jalur output dari setrum ikan tipe primer itu adalah dari ini, kondensor yang tersambung dengan salah satu platina. Ya. Kondensor yang tersambung dengan salah satu platina itu untuk setik, ya, untuk setik kanan. Setik kanan kan dua kabel sekaligus ke depan ke kawat yang di depan itu untuk setik kanan. Untuk jaring itu dari sini diambilkan salah satu platina dan yang tersambung dengan ini apa yang namanya gulungan dan ke kondensor itu. Ini untuk jaring. Simpel sekali. Tinggal dulu. Oke. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mudah kok, membuatnya mudah sekali dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Untuk lebih bagus, ini kondensor gunakan Denso, platina gunakan jam. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Solusi Channel dan terus berkembang untuk lebih baik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.